Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Selasa 6 September 2022. Ya, jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram Guru Forex underscore ID. Jadi teman-teman yang belum gabung bisa di follow dulu terlebih dahulu Instagramnya Guru Forex underscore ID untuk dapat info-info tentang sinyal dan analisa setiap harinya. Oke, jadi untuk hari ini kita sudah ada dua analisa di sini. Yang pertama ada Euro Swiss franc, kemudian ada Euro GBP. Ini analisa intraday semua ya teman-teman ya. Untuk Euro Swiss franc sendiri kita analisa dari time frame M10 hingga H4, kita ambil posisinya sell karena ada fair value gap dan sudah terkonfirmasi quote juga. Kemudian untuk Euro GBP kita analisa dari time frame M5 hingga H4, kita ambil posisinya sell. Di sini kita ada quote dan kita ambil posisi entry-nya di area OTE gitu. Lalu di sini untuk Euro Swiss franc kita sell limit di 0.97736, stop loss-nya di 0.97936, TP di 0.95539. Untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar $2,11. Ini per 0,01 lot ya. Desain reward 1/10 dan expired sampai 13 September 2022. Kemudian untuk Euro GBP kita sell limit di 0.86479. Kemudian stop loss-nya di 0.86621, TP di 0.83401. Lalu untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar $1,77 ya. Desain reward 1/21 dan expired sampai 30 September 2022. Jadi kurang lebih seperti itu untuk kedua analisa dan dua sinyal kita hari ini. Selalu gunakan resiko 1% ya dari modal ya. Jadi misal teman-teman modal 500, itu resiko maksimal $5 ya. Kalau teman-teman modalnya 600 ya resiko maksimal $6 gitu. Jadi tinggal disesuaikan aja dibagi resiko per 0,01 lotnya. Lalu bisa kita gunakan lot tersebut ya. Misal teman-teman punya saldo 1000 ya, berarti resikonya 10 ya per entry-nya ya. Di sini ada kurang lebih sekitar resikonya $2 ya. Berarti teman-teman bisa open dengan 0,05 lot gitu. Itu kalau yang modalnya $1000. Karena resiko per 0,01 lotnya itu sekitar $2. Berarti kalau resiko per trade-nya itu $10, berarti teman-teman bisa open dengan 0,05 lot gitu. Karena dengan 0,05 lot itu resikonya sudah fix tidak lebih dari $10 per entry-nya gitu. Kemudian di sini kita juga bisa lakukan partial profit taking atau TP parsial ya. Jadi TP parsial itu kita bisa close bagian dari posisi lot kita. Jadi misal teman-teman yang tadi opennya 0,06 atau 0,07 atau 0,05, kita bisa close sebagian dari posisi lot kita. Jadi kita close bagian dari lot, dari 0,05 kita close 0,02 atau 0,03 gitu. Itu untuk mengamankan sebagian keuntungan kita ya pastinya ya. Jadi yang udah biru kita amankan sebagian. Lalu kita juga bisa untuk mengurangi risiko, kita pindahin stop loss-nya ini di entry gitu. Jadi setelah kita sudah running di risk and reward 1/1 ya. Kan tadi TP parsialnya itu di risk and reward 1/1 ya. Jadi di sini misalkan kita sudah running sekitar sekitar 20 pips ya. Jadi di sini kan jarak antara entry dan stop loss itu 20 pips. Berarti kita sudah running profit 20 pips, kita TP parsial gitu. Dan stop loss-nya ini kita pindahin ke entry gitu. Jadi gini kita edit, kita pindahin ke entry gitu. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Terus jadi biar kalau analisanya nggak sesuai terus berbalik arah ya kita nggak rugi apapun karena stop loss-nya itu berada di entry gitu. Terus untuk analisanya bisa belok kanan aja di sini. Di sini ada Swiss franc atau Euro Swiss franc. Kemudian di sini ada Euro GBP ya. Oke teman-teman, kita bahas satu persatu dari Euro Swiss franc terlebih dahulu. Jangan lupa like terlebih dahulu teman-teman. Oh ya teman-teman yang baru gabung bisa di follow terlebih dahulu, dan kalau mau gabung di grup tinggal klik di bio ini ya.
tinggal klik di bio, terus ada tab link ini, terus tinggal gabung aja di sini ada Guru Forex Discussion Group ya. Tinggal gabung aja di sini dan bisa diskusi bareng teman-teman yang lainnya. Terus kalau yang mau daftar broker-broker di sini ada broker Exness ya. Ada Okta Investama ini broker lokal teman-teman. Jadi teman-teman yang eh, mau gabung di sini, mau ambil broker lokal, ada sini saya sarankan ada 2 broker lokal di sini. Ada Okta Investama dan DCFX ya. Ini regulasi Bapepti semua teman-teman. Lalu kalau untuk yang Exness, Okta dan XM ini broker asing semua teman-teman. Jadi nggak masalah, dia regulasinya sudah regulasi FSTI dan lain-lain ya, seperti di London dan Siprus juga. Oke, kita lanjut ke di sini. Nah, di sini kita bahas satu persatu dari Euro Swiss franc terlebih dahulu. Oke, di sini sudah ada Euro Swiss franc teman-teman. Nah, di Euro Swiss franc sendiri ini kita lihat, kita pindah ke H4 terlebih dahulu. Jadi untuk marketnya masih cenderung untuk bearish ya teman-teman ya. Kalau kita perhatikan dari daily ke per jam, jadi untuk tren panjangnya dia bearish. Dan di sini dia reject ya, dari dia setelah masuk ke area FVG. Di sini ada area FVG. Di sini kalau kita perhatikan berarti dia masih membuat lower low. Di sini breakout strukturnya daily atau per jam aja deh. Nah, di sini kan ada candle bullish terakhir juga di sini sebagai supply. Dan di sini ada jarak antara ekor sebelum dan ekor sesudah. Nah, di sini kan ada jarak yang kosong ya. Ini namanya fair value gap, teman-teman. Fair value gap atau biasa disebut imbalance area gitu. Jadi harga mengejar area FVG lagi untuk rebalancing harga ya. Jadi harga untuk rebalancing atau biar masuk ke keseimbangan harganya. Lalu kemudian dia akan melanjutkan tren tersebut ya. Pada trennya bearish berarti dia akan melanjutkan tren bearish. Dan di sini dia sudah terkonfirmasi ya teman-teman. Kita pindah ke H1, di sini sudah terkonfirmasi dari yang tadinya bullish. Nah, dari dia sempat bullish sesaat ya di sini ya. Dari time frame dari kapan nih? Dari 23 Agustus hingga 2 September. Jadi dia sempat bullish ya beberapa minggu, 2 minggu, sekitar 2 minggu ya. Dia sempat bullish dan di sini dia, nah di sini kan ada marketnya. Kalau bullish itu seperti ini di breakout structure, breakout structure, breakout structure juga di sini. Mungkin ini lebih ke liquidity dan di sini ada breakout structure. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Ya, seperti itu ya kalau marketnya bullish. Terus kalau di sini harga sudah break dari higher low, kemudian dia membuat lower low di sini. Berarti kalau dia sudah membuat lower low, artinya dia sudah akan melanjutkan penurunan dan di sini terbukti dia sudah koreksi ke atas. Dia menciptakan lower high. Kalau bearish itu ada lower high ya, kemudian jadi lower low, lower high lagi, lower low, lower high. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa ambil posisinya ketika dia koreksi ke atas menyentuh atau mendekati lower high sebelumnya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa ambil posisinya untuk ambil posisi sell ya. Oke, kalau kita lihat lagi untuk time frame rendahnya seperti M15. Nah, di sini kalau kita perhatikan dia ada liquidity area juga ini di M5 mungkin atau M10. Nah, lebih enaknya di M10 teman-teman. Nah, di sini ada area liquidity, kemungkinan dia akan mencoba untuk tembus dulu area liquidity-nya. Ini trendline liquidity ya teman-teman ya. Jadi trendline liquidity itu seperti semacam inducement area. Jadi dia seolah-olah menciptakan sebuah area resisten di sini. Dan nantinya dia akan mencoba, harga akan mencoba untuk menembus dan seolah-olah dia akan
menciptakan marketnya akan kembali bullish, tapi sedangkan di sini dia sudah ada konfirmasi quotes ya di sini ya, dia sudah ada quotes, sudah ada konfirmasi bearish. Berarti ini cuman inducement aja teman-teman. Jadi ini bisa disebut inducement area. Dia menciptakan seolah-olah ini adalah entry yang benar, tapi itu adalah entry yang salah. Dan di sini kita akan coba ambil posisi sell di sini. Kemudian harga akan mencoba menembus area liquidity, seolah-olah breakout ya. Dia masuk ke area order block di sini dan menciptakan itu lagi, cost lagi dan melanjutkan penurunan. Nah, di sini untuk kita entry-nya di time frame M10 ya, teman-teman ya. Candle bullish ini kita pakai area order block-nya ini. Jadi antara sell dan stop loss itu satu kali ukuran candle dan kita entry-nya di tengah-tengah ukuran candle. Lalu untuk stop loss kita agak lebarin dikit teman-teman. Kita ambil stop loss-nya itu di atas lower high sebelumnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Euro Swiss franc-nya. Oke, kita lanjut ke terus ini kalau untuk TP-nya teman-teman. Karena ini marketnya bearish, jadi kita TP sampai ke low sebelumnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini bisa kita gunakan untuk TP. Tapi yang jelas kalau sudah running risk and reward 1:1, kita wajib pindahin stop loss-nya itu di entry dan kita TP parsial. Jadi terserah nanti kalau harga misal nggak nyampe tengah jalan, misalkan nanti di sini sampai sini terus dia balik arah, ya kita bisa pindahin stop loss-nya di sini dan kita close dalam keadaan profit. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Euro Swiss franc-nya, untuk TP di low di sini. Jadi kita bisa ambil posisi sell ya. Ini tinggal kita tunggu aja. Oke, ini kita hapus biar bersih dulu. Oke, kita lanjut ke Euro GBP dan di Euro GBP juga ada pola yang sama sepertinya. Di Euro GBP lebih baik kita lihat di daily time frame-nya terlebih dahulu. Jadi di daily time frame dia sudah ada, ini kan ada perubahan tren ya teman-teman ya. Jadi dari bearish seperti ini, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, kemudian harga break lower high sebelumnya, kemudian dia menciptakan higher high di sini. Berarti harga ada perubahan harga ya, ada perubahan karakter di sini, test of karakter. Kemudian di sini kalau kita perhatikan, dia menciptakan higher low ya, setelah ada higher high, berarti dia menciptakan higher low, higher high lagi, higher low, higher high lagi, kemudian harga di sini mulai berubah. Nah, di sini dia ada quotes, berarti dia akan menciptakan bearish market gitu. Di sini sudah ada quotes ya. Jadi di sini adalah lower low, kemudian dia akan menciptakan lower high ya. Kalau kita perhatikan dia akan menciptakan lower high, berarti kita bisa ambil posisi sell di area atau di area order block di atas gitu. Kita bisa ambil candle bullish terakhirnya sebelum dia quotes atau sebelum dia drop. Di sini kita sebelumnya ada posisi untuk buy tapi dia tidak menyentuh ya teman-teman, dan dia sudah expired juga, jadi kita bisa close atau kita cancel kalau yang belum gue cancel. Yang jelas kalau ikuti expired date-nya dia sudah expired lama ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini kita pindah ke H4 lebih dahulu. Jadi untuk daily-nya dia sudah terkonfirmasi untuk bearish, dan di daily-nya di H4 ini kita bisa pakai ini sebagai POI gitu. POI itu semacam order block yang perlu kita pantau terlebih dahulu karena ini trennya daily, jadi kita perlu sebuah konfirmasi di time frame menengah dan time frame kecil gitu. Karena ini trennya tren besar, jadi kita tidak bisa untuk langsung entry atau pasang sell limit. Jadi kemarin saya sudah pantau dulu di sini. Setelah harga masuk ke area POI, nah di sini adalah area order block yang kita jadikan area POI. Satu kali candle di sini ya.
Dan kita lihat di sini harga sudah ada reaksi ya dari sini. Harga masuk ke area POI ya, harga masuk ke area POI dan di sini marketnya bullish ya. Dari market pendeknya, market menengahnya bullish. Di sini higher high, higher low, higher high, higher low. Dan di sini dia menembus sedikit dan dia sudah terjadi higher high ya di sini ya. Ini jadi higher high ya. Kemudian harga break dari higher low-nya ya. Dan di sini dia jadi lower low ya. Artinya apa? Di sini dia sudah jadi lower low, berarti kita bisa ambil posisi sell ketika dia sudah koreksi ke atas atau setidaknya masuk ke area OTE gitu. Oke, di sini sudah ada quotes, kita pindah ke H1. Di H1 sendiri kalau kita tarik Fibo ya teman-teman ya. Kalau mau narik sell Fibo, kalau Fibo untuk koreksi atau Fibo untuk bearish market, kita tariknya dari atas ke bawah. Seperti ini. Dari higher high atau swing high ke swing low ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk Fibonacci yang saya gunakan di sini, Fibonacci-nya beda ya dengan Fibonacci pada umumnya. Fibonacci di sini saya gunakan dari Fibonacci Smart Money Concept. Jadi di sini adalah area premium price dan di 0 ini adalah diskon price. Di sini untuk area premium price itu lebih yang disebut area OTE ya teman-teman ya, optimum trade entry atau optimal trade entry. Optimal trade entry itu dari Fibo 62 hingga Fibo 79 dan batas akhirnya itu di Fibo 88 di sini. Kalau yang di tengah ini Fibo 50 ini biasa disebut equilibrium ya teman-teman ya. Di sini kita lihat, kita ambil posisi sell, kita ambil area order block di area OTE teman-teman. Jadi area order block yang kita pakai di area OTE di tengah-tengah antara 705 dan 79. Dan di sini kalau kita lihat, kita pindah ke M5 atau M15 terlebih dahulu deh. Di M15, di M15 sendiri kalau kita perhatikan, ini adalah area liquidity. Ya, kalau kita perhatikan, ini area liquidity juga. Dari sini, harga belum menembus area liquidity ya. Harga belum menembus area liquidity. Di sini ada inducement juga. Oke, di sini ada inducement, di sini ada liquidity dan kita pakai order blocknya di time frame M5 teman-teman. Di sini ya, di time frame M5 ini kita hapus saja dulu lebih enak. Jadi di time frame M5 ini kita pakai satu kali ukuran candle bullish di sini. Satu kali ukuran candle bullish kita pakai untuk area order block. Jadi untuk posisi sell-nya gitu range antara sell dan stop loss itu dari ujung candle dengan ujung candle ya. Jadi satu kali ukuran candle. Jadi antara di sini dan ini tempat sell-nya, di sini adalah stop loss-nya. Terus kita entry-nya di tengah-tengah ukuran candle M5 teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman untuk entryan kita. Kita entry di sini yang tadi di candle M5 tadi. Jadi ukurannya kita naikkan gitu. Tapi ukurannya sama. Jadi range antara sell dan stop loss itu ukurannya satu kali candle dengan yang di sini. Jadi kalau kita coba ukur, ukurannya sama teman-teman. Sama kan teman-teman ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Terus untuk TP-nya, karena ini marketnya bearish, kita TP di tempat low atau swing low di sini ya. Low-nya daily ya di sini. Sebenarnya di bawah ada area gap ya teman-teman. Kalau kita perhatikan untuk market daily-nya di bawah ada area gap.
Di sini ada area gap teman-teman. Jadi kemungkinan besar Euro GBP akan masuk ke area gap terlebih dahulu. Di sini untuk day daily-nya, di sini ada jarak ya. Jadi antara close candle dengan candle berikutnya ini ada jarak atau gap, dan dia ekornya pun tidak menutupi full sampai ke sini ya. Berarti ini harga bisa masuk ke area itu lagi gitu. Tapi untuk saat ini kita ambil TP-nya di low di sininya saja. Jadi biar lebih enak. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk dua analisa kita hari ini. Semoga bermanfaat dengan video ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar ya, pertahankan risk manajemennya, karena itu adalah kunci untuk profit konsisten jangka panjang. Tanpa risk management, tanpa money management yang konsisten, terutama selalu gunakan resiko 1% dari modal. Kalau kita nggak konsisten seperti itu, kita nggak akan bisa untuk profit konsisten jangka panjang ya. Jangankan cuma untuk profit konsisten, untuk bertahan di market seperti ini pun kita nggak akan mungkin bisa kalau kita nggak konsisten dengan basicnya dulu gitu. Sebagus apapun analisanya, kalau basicnya tidak konsisten ya percuma gitu, nggak akan berhasil gitu. Oke, so ikuti terus analisa sinyal forex di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.